Oke, kami dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 membahas tentang pembantuan dalam tindak pidana. Jadi pembantuan dalam tindak pidana adalah konsep penting dalam hukum pidana yang memperluas tanggung jawab pidana tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada mereka yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Jadi pembantuan tindak pidana ini itu diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau juga yang dikenal dengan KUHP Nasional. Di pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini itu menetapkan berbagai bentuk pembantuan yang dapat dikenai sanksi pidana serta batasan-batasan hukum yang relevan di dalamnya. Izin menjelaskan mendalam tentang pembantuan dan tindak pidana. Di pasal 21 KUHP terbaru, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pembantuan dalam tindak pidana diatur dan bagaimana sanksi diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai elemen-elemen penting dari pasal ini. 1. Definisi pembantuan dalam tindak pidana. Ayat 1 menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan yang membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, atau memberikan bantuan secara langsung pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Contohnya, seseorang yang menyediakan kendaraan untuk digunakan dalam pramukan atau memberikan informasi tentang jalur keamanan di sebuah tempat dapat dianggap sebagai pembantu dalam tindak pidana tersebut. 2. Pengecualian untuk tindak pidana dengan denda ringan. Ayat 2 memberikan pengecualian bahwa ketentuan pembantuan tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini berarti bahwa pembantuan dalam tindak pidana yang bersifat ringan, yang hanya diancam dengan denda kecil, tidak akan dikenai hukum pidana. Batasan hukum untuk pembantuan tindak pidana. Ayat 3 menetapkan bahwa hukuman untuk pembantuan tindak pidana tidak boleh melebihi 2 atau 3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ini memberikan batasan yang jelas agar hukuman yang dijatuhkan tetap proporsional dengan peran pembantu dalam kejahatan tersebut. Contoh, jika ancaman hukuman maksimum untuk tindak pidana adalah 12 tahun penjara, maka hukuman maksimum untuk pembantuan tindak pidana tersebut adalah 8 tahun penjara. Yang keempat, hukum untuk pembantuan tindak pidana berat. Ayat 4 mengatur bahwa dalam kasus pembantuan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah penjara selama 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun pembantu tidak melakukan tindak pidana secara langsung, mereka tetap dapat dikenai hukuman yang berat jika tindak pidana yang dibantu adalah kejahatan yang serius. Kemudian dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf A UU 1 tahun 2023, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan sarana maupun keterangan. Lalu dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf B UU 1 tahun 2023 memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerjasama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerjasama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta melakukan tindak pidana. Yang dapat kita simpulkan, Bapak Ibu pembaca yang terhormat, pasal 21 KUHP terbaru memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum pidana Indonesia memperlakukan pembantuan dalam tindak pidana. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau sarana untuk melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan yang proporsional berdasarkan peran mereka dalam tindak pidana tersebut. Hukum pidana tidak hanya mengejar pelaku utama kejahatan, tetapi juga mereka yang berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana. Dengan memahami pasal ini, kita dapat melihat bagaimana hukum berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Setiap bentuk kontribusi terhadap tindak pidana, baik itu secara fisik maupun melalui dukungan moral atau material, memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
Pada pasal 21 KUHP ini mengingatkan kita bahwa dalam masyarakat yang adil, tidak ada peran dalam kejahatan yang bisa dianggap remeh atau dibiarkan tanpa sanksi.